Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Oke, hari ini kita akan coba melanjutkan kembali tutorial yang sebelumnya tentang balance. Hari ini kita akan coba tentang numbering ya. Oke, kita buat saja file baru di sini, file new file ya, blank dokumen saja seperti ini. Lalu yang pertama kita atur dulu ukuran kertas ya, seperti biasa. Kita pilih option dulu, pastikan bahwa sudah sentimeter yang bisa diatur dari advance ya. Bagian bawah ada pilihan sentimeter, measurement unitnya sentimeter atau inci seperti itu ya. Kita pilih sentimeter. Sudah oke. Kemudian kita mengatur kertasnya ya, layout back setup ya. Kita atur ukuran kertas dulu. Misalnya di sini kita cari A4 ya. Ini A4. Lalu marginnya, karena sudah measurement unitnya adalah senti, nggak bisa kita atur 4 ya, bottomnya 3, left 4, kemudian right 3. Seperti itu untuk skripsi ya. Kita oke saja. Aturannya seperti ini ya. Lalu di video sebelumnya sudah kita kenal, untuk mengatur bullet numbering ini kita mesti mengenal objek namanya first line indent untuk mengatur paragraf, hanging indent untuk mengatur batas kiri ya, left indent ini untuk menggeser dua objek first dengan hanging secara bersamaan, lalu ada namanya right indent seperti itu. Nah, kalau kita sudah atur, jangan lupa kita enter dulu secukupnya, lalu Ctrl A, kita blok semua. Kita atur dulu jenis hurufnya, jadi huruf standar yang kita atur Times New Roman misalnya. Lalu di sini kita buat 12 ya. Kita jenis hurufnya 12, lalu mengatur paragraf di sini. Kita atur dulu. Ini mungkin 1,5 line atau single ya, kita atur seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba untuk membuat bab seperti yang video yang lalu, bab 1 sini satu lagi yang belum kita atur adalah sini ya, justified. Jadi Ctrl A justified dulu seperti itu ya. Kita tambahkan saja enternya. Oke, di sini kita buat pendahuluan, bisa kita atur dulu ini, atau untuk skripsi saja ya. Jadi kita blok dulu. Untuk skripsi itu biasanya paragrafnya 2 spasi, paragraf misalkan double, nah seperti ini ya. Nah, kita atur yang ini, kita bold dulu, lalu tekan Ctrl E untuk ke tengah ya, seperti ini. Hurufnya kalau untuk bab ini mungkin lebih besar, 14 gitu, seperti itu. Lalu kita blok saja yang bab pertamanya ini, kita blok ya. Kemudian kita atur headingnya di sini, jangan diklik. Kalau diklik Ctrl Z saja, jadi klik kanan saja langsung di sini, klik kanan, lalu update heading 1 to match selection. Oke, setelah itu kita klik saja ke bawah karena tadi sudah di enter ya. Nah, kita akan coba untuk membuat numbering. Apa yang dimaksud dengan numbering? Numbering itu adalah tanda yang diberikan kepada daftar tertentu yang sifatnya urutan. Jadi numbering itu tidak mesti angka ya. Jadi bisa huruf A, B, C. Jadi kalau A misalnya kita enter jadi B seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai 1 misalkan 1 titik, kita enter jadi 2. Nah, itu numbering namanya. Kalau yang bullet itu tanda yang diberikan untuk satu list atau daftar tertentu yang sifatnya sama ya. Seperti itu. Nah, di sini biasanya yang kita pakai adalah 1.1 ya. Jadi 1 titik. Nah, jangan lupa 1 titik lagi seperti itu. Ya. Jangan sampai 1 titik langsung seperti ini. Ya. Nah, ini tidak bisa karena dibuka level satunya dengan 1 titik, misalnya 1 titik seperti ini, maka untuk level 2 berarti 1 titik 2 titik seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita buat seperti ini misalkan, nah ini seperti ini, atau misalnya kalau dibuat seperti ini nanti membacanya itu 1 titik 1 misalkan 5 misalkan tujuan. Jadi kalau kita baca nanti 1, 5 tujuan.
Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi 1, 5 tujuan. Tapi kalau kita pakai misalkan 1.5 titik tujuan, maka di sini kalau dibaca 1,5 tujuan. Jadi 1,5 tujuan. Tapi kalau tidak pakai titik, bisa jadi membacanya menjadi 1,5 tujuan. Jadi 5 tujuan. Ya. Nah, seperti itu. Makanya perlu diakhiri dengan titik lagi di belakangnya. Oke, kita atur sekarang misalkan caranya adalah kita buat 1.1 dulu. Nah, kalau dia keluar 2, nah ini tidak masalah, tinggal mengatur saja ya. Jadi tinggal kita atur misalkan sini ya, atau atur saja yang pertama saja boleh. Jadi di sini kita atur saja yang pertama, kita blok. Bloknya dari sini ya. Nah, kita atur misalnya di sini kita tebalkan karena ini subbab ya. Jadi kita pilih bold di sini ya. Lalu kita bisa mengatur heading 2 ya. Jadi heading 1 kan khusus bab. Jadi sekarang heading 2 namanya subbab. Kita pilih di sini misalkan kita cari namanya heading 2 ini. Ini kita klik kanan saja, update heading 2 automatic selection. Nah, seperti itu. Jadi kita punya heading 1 dan heading 2 yang sudah disesuaikan seperti itu. Baru misalkan kita mengetikkan paragrafnya di sini. Biasanya paragrafnya itu dimulai dengan 1,5 misalkan seperti ini. Ini kita ketik misalkan paragrafnya ini ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita mau buat 1,2-nya. Untuk 1,2 tinggal kita copy saja ini. Ctrl C, taruh di bawah sini menjadi Ctrl V. Jadi 1,2 seperti itu ya. Kita buat lagi misalkan di sini paragraf lagi. Lalu misalkan setelah ini ada bullet numbering ya, ada bulletnya di sini. Karena bulletnya ini merupakan masih level 1 ya, ini subbabnya nggak usah dihitung ya subbabnya. Jadi kita ada bulletnya level 1 masih. Jadi kita buatnya di sini bintang titik bintang seperti itu. Nah, dia otomatis masuk kan. Nah, sini kita bisa geser dulu ya. Jadi jangan biarkan dia masuk di sini. Ya, bullet ini. Jadi bullet ini bisa kita geser lagi ke sini karena ini masih level 1 ya. Nah. Oke, seperti itu. Sekarang kalau kita mau lanjut bab, ini tinggal kita copy saja. Nah, cuma yang jadi persoalan kalau kita letakkan di bawah sini langsung dia menjadi bullet. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung ya. Jadi bullet seperti langsung menjadi numberingnya. Biasanya dia menjadi bullet, nah itu perlu di enter lagi jauh-jauh seperti itu ya. Nah, ini. Misalkan ini ya. Misalkan saya coba di sini. Misalkan di sini ada minus. Oke, seperti itu. Nah, ini kita atur dulu, ingat ya. Jangan lupa diatur dulu karena ini pasti di antara. Nah, ini kan di antara 3/4. Jadi untuk jarak ini setengah atau 1. Setengah atau 1. Nah, ini setengah bukan kan? Nah, kalau kita mau setengah di sini berarti. Atau mau 1 langsung di sini berarti. Ya, setengah atau 1. Pilihannya itu aja, setengah atau 1. Nah, nanti kerepotan untuk merapikannya seperti itu ya. Jadi setengah atau 1 itu saja pilihan kita. Hanya 1 saja jaraknya. Oke, samakan aja 1 jaraknya. Nah, ini sekarang kita misalkan coba untuk apa namanya? Kita buat lagi di bawah sini misalkan. Kita pakai minus lagi. Ini ya. Lalu kita atur dulu yang ini. Kita atur sama tadi setengah seperti ini. Tapi kita pengen yang lain baletnya nih. Ya. Cari saja misalkan yang ini ya. Oke, kita atur kembali karena ini ya setengah atau 1 seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyambung yang ini ya. Kita ambil login ini bukan login. Kita mau tambahkan bullet ini di bawahnya. Jadi Ctrl C kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, dia akan mengikuti yang bullet yang sebelumnya. Nah, untuk mengakali hal ini, jadi kita Ctrl Z dulu ya. Kita enter dulu jauh-jauh. Enter dulu, baru Ctrl V. Nah, baru bisa kita naikkan di sini. Kita naikkan sini dengan tekan del aja. Nah, seperti itu. Dan ini berlaku juga untuk numbering ya, kecuali numberingnya yang sudah otomatis muncul tadi. Seperti ini, sudah kita atur sebelumnya. Oke. Nah, ini tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena
langsung tampil ya, jadi langsung tampil seperti itu. Nah, jadi kalau kita buat lagi yang keempat, tinggal copy saja dari sini, Ctrl C, yang keempat sini misalkan. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kalau misalkan pengennya itu adalah keluarnya langsung 2.5.7 ayam. Nah, waktu di enter keluarnya 2.5.8 secara otomatis. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Jadi secara otomatis keluarnya 2.5.8. Nah, itu yang jadi persoalan. Yang perlu diperhatikan misalkan yang lain lagi, misalkan seperti ini 22.1.a atau titik misalkan C titik. Nah, kalau kita enter harus keluar 2.1.d seperti itu secara otomatis. Nah, ini seperti ini artinya ini permintaan yang khusus, ballot numberingnya, ballotnya yang khusus ya. Ada lagi misalnya soal tuh minta satu misalkan nasi titik ayam titik 2 titik. Nah, jadi kalau kita enter keluarnya secara otomatis nasi titik ayam titik 3 seperti itu. Nah, kalau untuk mengatur yang ini yang pasti urutan paling belakang ya. Jadi kalau kita lihat belakang ini 7, maka di sini kita membuatnya 7 pakai 7 ya. Jadi satu dulu, 1 titik seperti itu. Enter. Nah, ini baru kita rubah. Jadi kita blok saja sini, kita atur numberingnya. Kita define new number format sini. Nah, di depannya ini bisa kita buat misalkan apa tadi 2.5 seperti itu ya. Oke, sehingga keluar dari 2.5 dan ini dimulai dari 8. Dimulai dari 7 ya. Jadi kita klik kanan lagi. Lalu di sini set numbering value. Nah, kita mulai saja dari 7. Oke. Nah, yang ini sudah terjawabkan. Jadi tinggal mengatur lokasinya, letakkan di sini. Kemudian kita atur kalau ini terlalu mepet mungkin setengah ya, jadi setengah atau 1. Nah, seperti ini ya. Sekarang sudah terjawab dan sudah oke seperti itu ya. Begitupun dengan yang 2.1.c atau nasi ayam 2. Kalau nasi ayam 2 kan berarti ini 2, diawali 2. Kalau ini kan berarti abjad C. Nah, ini kalau yang C seperti itu ya kita awal saja dengan A titik seperti itu. Langsung kita setting sama seperti tadi, di blok saja. Lalu kita misalkan atur lagi dengan di sini ya, define new number format. Nah, bisa kita tambah di depan misalkan 2 Romawi titik 1 titik seperti itu. Oke. Nah, kalau gagal Anda Ctrl Z ya kalau gagal. Jadi ini tinggal diatur lagi. Diatur 2,5 misalkan. Sini 2,5. Nah, ini karena mulanya dari C, jadi kita langsung saja klik kanan lagi. Kita pilih di sini set numbering value, mulainya dari C. Oke. Nah, kita atur lagi. Kalau misalnya berubah seperti itu, atur 1,5, 1 nggak bisa, setengah, nah setengah mungkin. Nah, ini ya, kecuali dia sudah level 2 mungkin dia menjorok ke dalam seperti ini barangkali. Nah, kalau tidak ya ratakan saja di kiri dulu ya, pakai 7 di kiri, pakai saja di kiri. Nah, ini sama, nasi ayam juga sama seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi, nah ini kalau kita membuat daftar isi, misalnya daftar isi itu hanya yang pakai heading tadi ya. Jadi bisa kita tambahkan di atas sini, misalkan, oke, misalnya kita enter dulu di sini, kita hapus saja ya. Misalnya kita kasih normal saja di sini, kita kasih normal. Nah, normalnya masih ngikuti yang tadi ya, jadi mungkin bisa kita update normalnya, kita kasih 12. Lalu paragrafnya kita atur dulu, paragrafnya menjadi 2 spasi misalkan di sini. Oke. Nah, ini baru kita kasih klik kanan saja update to match selection, sehingga kalau pilih normal ya normalnya jadi begitu seperti itu. Nah, ini ikut terpengaruh ya. Ini kita B Ctrl E karena dia seluruh yang normal akan berubah ya. Berubah seperti itu. Nah, ini juga ikut berubah nih, ini normalnya ya. Jadi mungkin sini untuk normal ini kita atur saja misalnya 1,5 di sini, coba kita atur. Lalu kita klik kanan saja
update to map selection. Jadi yang lainnya ikut-ikutan berubah. Nah, ini juga ikutan berubah ya. Ctrl B, Ctrl E seperti itu. Ya, sehingga semuanya kalau normal dia otomatis mengikuti standar spasinya seperti itu. Nah, kemudian coba kita untuk membuat daftar isi, misalnya kita bisa menambahkan pin saja di sini ya. Insert pick brick ya, atau blank page ya. Ini bisa kita blank pick di sini. Nah, sehingga di sini kita ada blank page-nya di sini. Ini kita bisa membuat daftar isi misalnya. Daftar isi ya. Lalu ini bisa kita atur dia menjadi heading ya. Jadi kita atur heading di sini. Heading sudah kita atur tadi, kita klik saja sekali. Nah, di sini kita akan menciptakan daftar isinya. Ya. Jadi misalnya kita insert saja, kita pilih misalkan reference ya. Jadi di sini ada table of content, kita klik saja. Nah, di sini ada automatic table. Jadi automatic table ini bisa kita pilih yang ini. Maka kalau kita lihat sudah teratur secara rapi seperti ini. Jadi tinggal kita geser saja ini ya. Jadi ini kalau kita lihat sini dia bergeraknya seperti itu, jadi dia mengikuti. Mungkin sebelum ini kita atur lagi ya. Jadi kita Ctrl Z dulu. Jadi mungkin di sini kita bisa mengaturnya seperti ini ya. Jadi table of content ini kita atur dulu seperti itu sebelum table of content. Lalu di sini kita atur jadi misalkan rata kiri dulu misalkan seperti itu. Lalu kita coba untuk insert ya, di insert reference tadi ya, table content kita pilih spasi. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah terbentuk seperti ini. Jadi, kalaupun mau digeser ke situ ya kita tinggal geser saja ya. Jadi di sini kita ini bisa kita geser di sini ya. Jadi ini mengikuti aturan dari normalnya tadi ya. Kita blok saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita geser saja. Misalkan ini di sini. Di sini. Daftar isinya sudah berhasil tercipta ya. Seperti ini. Jadi ini bisa dihapus. Nah, ya. Sekarang kalau kita misalkan menambahkan bab 2, jadi misalkan di sini kita tambahkan bab 2 di sini ya. Di sini ada bab 2-nya. Misalnya di sini adalah bab 2 di sini. Misalnya landasan teori. Teori. Lalu kita blok saja sini. Kita Ctrl B, Ctrl E. Kemudian untuk hurufnya tadi ya. Hurufnya tadi 14 ya, untuk judul bab itu 14. Lalu yang kita blok bab 2-nya ini saja. Ini kita jadikan heading 1. Tinggal klik saja ya. Ini tidak masuk aja. Jadi ini kita blok, kita jadikan heading 1 seperti itu. Nah, untuk yang ini bentar ya. Jadi ini untuk bab 2 ini kita bold saja dulu. Ini kita update ya. Make selection. Oke. Sudah bab 2. Yang di atas juga ikut-ikutan menyesuaikan diri biasanya seperti ini. Nah, untuk bab 2 kita buat juga misalkan di sini pengennya 2.1 ya. 2.1 seperti itu. Tapi tidak jadi kan? Tidak bisa kan? Nah, kita bisa atur lagi di sini. Dimulai dari 1 dulu. Karena di belakangnya kan 1. Jadi kita atur 1 titik spasi. Baru kita atur di sini. Ya, kita pilih klik kanan saja. Lalu pilih di sini. Define new number format ya. Tambahin aja depannya 2 titik seperti itu. Oke. Lalu kita atur lagi di sini. Ini ya. Jadi ini 1 atau 1,5 seperti ini. Nah, kalau sudah kita hapus saja yang bawah nih. Oke, ini kita tebalkan dulu misalkan bold dulu. Nah, heading 1 kan sudah, heading 2 nya sudah dipakai tadi kan.
Jadi kita mungkin bisa menggunakan heading yang kita tambahkan saja headingnya ya. Jadi kita pilih style sini ya, lalu kita create style sini. Misalnya di sini adalah subbab seperti itu ya. Kita modify dulu. Nah, di sini list paragrafnya kita jadikan heading 2. Ini juga kita jadikan heading 2. Oke, langsung saja kita oke seperti itu. Oke ya. Oke, baru sekarang kita tebalkan, misalkan tebalkan lagi. Oh, dia nggak mau tebal. Hurufnya sudah benar 12, posisinya udah benar. Lalu kita klik kanan saja, update ya. Sekarang kalau kita misalkan untuk normal ya, normal sebelumnya tadi, normalnya kan sudah setting seperti ini. Oke, misalkan ini normalnya belum ini ya, jadi rata dulu ke sini. Ini bisa kita set kembali normalnya nih. Oke, ini berubah ya, jadi Ctrl B. Mungkin kita bisa buatkan saja untuk normal ini yang khusus, jadi jangan mengganggu normal yang Word ya. Jadi normal khususnya bisa kita buatkan lagi, misalkan ini normal paragraf, klik kanan ya, kita tambahkan saja. Kita atur dulu paragrafnya sudah rata kiri rata kanan ya. Lalu di sini kita buatkan style saja, create style, misalnya sini normal paragraf, normal paragraf atau normal paragraf seperti itu, normal paragraf. Kita oke saja, sehingga nanti untuk normal paragraf kita pakai ini. Jadi misalkan di atas berubah lagi, coba kita lihat. Ini ya, ini kita bisa blok saja, kita jadikan normal paragraf. Sudah bisa ngatur ya. Jadi untuk yang ini kita samakan saja. Ini misalkan kita jadikan normal paragraf, ini jadikan normal paragraf. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan khusus ya, Ctrl P Ctrl E. Jadi, nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita melanjutkan lagi, misalkan di sini kita buat lagi, misalkan sambung, Ctrl C Ctrl V. Nah, seperti itu ya. C Ctrl V, buat lagi di sini, dikasih jarak sedikit barangkali. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Karena kalau kita mau update daftar isi tadi ya, tinggal klik kanan saja, lalu pilih update field ya. Kita pilih entire table ya. Oke. Nah, di sini ya tinggal diatur lagi ya. Ini kerepotannya seperti itu. Mungkin dia ini pengaruh di daftar isinya kali ya. Kita buat headingnya kali ini, stylenya kali ya. Di sini kita atur lagi. Sini ya. Oke, untuk babnya sudah. Lalu misalkan ini bisa kita atur, misalnya ya seperti inilah ya. Jadi nah ini kita coba buatkan stylenya kali. Coba kita buat style ini. Sini ada style. Oke, ini bisa kita klik. Nah, ini style, create style, misalnya daftar isi, stylenya daftar isi. Oke, kita atur lagi nih. Jadi kita atur lagi sini ya, sini kita atur, kemudian kita atur seperti ini. Jadi ini juga kita atur, misalkan sini ya, ini kita blok.
bloknya. Nah seperti ini. Coba sekarang kita blok. Misalnya ini style ya, diatur manual saja seperti ini ya, karena tidak bisa mengatur disamakan dengan style. Jadi mungkin ini diatur terakhir ya, setelah pop selesai semua baru kita atur. Oke, demikianlah untuk balet numbering dan daftar isi menggunakan style. Silakan Anda mencoba. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.